Nusantara, salam keren, salam sahabat, mantap. Sudah lama saya tidak berbicara di 5M ini. Semoga kita akan dapat ketemu lagi di hari-hari ini maupun di hari-hari yang akan datang. Kita belajar soal leadership, kepemimpinan. Kalau orang-orang muda ingin menjadi seorang pemimpin, ya semoga kita memiliki kualitas-kualitas diri sebagai seorang pemimpin di dalam di tengah-tengah dunia ini, sehingga kita tidak menjadi pemimpin yang merugikan rakyat, tapi menjadi pemimpin yang betul-betul membawa amanah, dan kita betul-betul menjadi pemimpin yang baik, ya, sehingga dalam kepemimpinan kita itu akan menjadi penolong bagi orang lain, seperti yang dilakukan oleh Ibu Shirley Juanda, oleh Bapak KDM, dan mereka begitu luar biasa dalam memimpin, dan mereka mau kehilangan harta mereka. Jadi tujuan mereka betul-betul bahwa kekuasaan itu dipakai untuk menolong orang, bukan untuk membawa keuntungan bagi diri sendiri. Kita mengharapkan semakin banyak pemimpin-pemimpin seperti Ibu Shirley, seperti Bapak KDM Jawa Barat itu, dan sehingga tidak ada lagi pemimpin-pemimpin yang suka nyinyir, yang suka protes dan lain sebagainya, tapi pemimpin-pemimpin yang betul-betul amanah menjalankan sesuatu di mana dia memimpin. Nah, di sini kita perlu memikirkan beberapa hal tentang pertanyaan seseorang jenderal yang bernama Charles Gordon ketika dia menanya kepada Li Hung-chang. Jadi ini Li Hung-chang ini adalah seorang pemimpin di China pada masa lalu, dan Jenderal Gordon ini bertanya kepada dia, what is leadership? Dia bertanya apakah itu kepemimpinan. Lalu Li Hung-chang menyatakan dan menyimpulkan dalam beberapa hal yang sekaligus menjawab kedua pertanyaan ini. Yang penting yang mau saya katakan, ini sangat perlu kita punyai dalam kehidupan kita, sehingga ketika kita menjadi pemimpin, kita adalah orang-orang yang betul-betul punya sikap, punya pendirian di dalam kehidupan kita sebagai pemimpin, yang bukan asal harusnya korupsi ikut korupsi, harusnya membela yang jahat ikut kita membela yang jahat. Kita punya warna kita itu, ya, warnanya jelas, tapi itu nanti sore akan saya bawakan. Dan yang pertama yang dikatakan oleh Li Hung-chang itu adalah those who are movable. Jadi orang-orang yang tidak dapat, immovable, those who are immovable, orang-orang yang tidak dapat digerakkan. Saya melihat di sini ada dua hal yang perlu kita cermati. Yang pertama, kita memang harus menjadi pemimpin yang tidak mudah, ya, artinya tidak dapat digerakkan dalam hal-hal yang negatif. Kalau itu kita pemimpin, walaupun istilahnya, pertanyaan yang kedua tadi yang belum saya sebutkan, yaitu how is humanity divided? Jadi bagaimana kemanusiaan itu dibagi, ya, itu sebabnya ada 3 jawaban itu. Nah, jadi dalam keberadaan ini saya mau katakan bahwa ketika pemimpin itu tidak dapat digerakkan terhadap hal-hal yang jahat, tapi dia
meningkat kepada yang kedua, yaitu dosa movable. Ini juga mau saya katakan ada sisi negatifnya, ada sisi positifnya. Ketika orang mudah digerakkan, dapat digerakkan, tapi saya berharap kita adalah orang-orang yang dapat digerakkan untuk menggerakkan orang lain atau menggerakkan roda perekonomian untuk membawa kesejahteraan. Tapi kita tidak mudah digerakkan untuk melakukan kekerasan seperti peristiwa 1998 di bangsa ini. Tercorengnya bangsa ini. Oleh karena ya perlakuan rasial terhadap satu golongan atau satu suku yang mengalami banyak penderitaan. Dan itu karena apa? Mereka mudah digerakkan. Tapi kalau hal-hal untuk provokasi, jangan kita mudah digerakkan. Untuk melakukan kejahatan, jangan kita mudah digerakkan. Jangan. Karena itu akan merugikan diri Anda sendiri, merugikan orang lain. Dan kalau itu terjadi, itu akan membawa dampak yang sangat luar biasa di bangsa ini. Lihatlah provokator-provokator yang pernah menggerakkan kerusuhan Ambon, kerusuhan Poso, dan lain sebagainya. Itu seperti terjadinya terus kelompok KKB, ya, di kelompok kriminal bersenjata di Papua. Itu karena mereka ada orang-orang yang menggerakkan. Seharusnya orang Papua ataupun orang-orang Papua yang menggerakkan itu, ya orang yang ada saat ini di hutan-hutan itu jangan mau digerakkan untuk hal-hal yang negatif. Harus hal-hal yang positif ya mau digerakkan. Nah yang ketiga, dosu movable. Jadi orang-orang yang mampu menggerakkan. Dosu move them, ya dosu move them. Orang-orang yang mampu menggerakkan mereka. Wah, ini kalau Anda punya sesuatu yang sangat luar biasa ini, yang dimana kepemimpinan Anda bisa menggerakkan orang-orang, itu sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi leadership itu menjadi sesuatu yang bermakna bagi orang lain, bagi dirimu sendiri, karena engkau mampu menggerakkan kepada satu arah yang positif. Misalnya pembangunan, misalnya membuat pariwisata yang betul-betul ditata dengan baik, diatur semua dengan baik, sehingga mendapatkan ya per kapita mendapatkan pendapatan desa kah, pendapatan kecamatan kah, pendapatan kota madya kah. Kita sudah lihat apa itu Hoho, ya, Kadis Hoho Banjarnegara yang baru lalu itu dong rame, ya. Saya sering menyaksikan, ya, melihat. Karena saya suka pemimpin-pemimpin yang betul-betul mampu menggerakkan roda ekonomi, dan bukan itu saja. Dia bukan hanya menolong masyarakat, tapi dia juga rela melepaskan hartanya untuk pembangunan desa. Itu sangat langka di negeri ini. Sangat langka di bangsa ini. Di bangsa Indonesia pemimpin-pemimpin ini sangat langka. Hanya 1, 2, 3 orang yang mungkin tampil. Saya sudah melihat ada banyak orang-orang pemimpin-pemimpin yang mulai mengambil hati rakyat dan betul-betul melakukan apa yang diharapkan. Dan saya berharap kita semua bisa melakukan kepemimpinan. Kalau Anda orang-orang muda, ingatlah, kalau ada engkau pemimpin, jangan mau digerakkan untuk suatu hal yang sia-sia. Kalau engkau mau digerakkan walaupun engkau pemimpin untuk melakukan sesuatu, itu bagus. Apalagi engkau yang mampu menggerakkan orang-orang itu, gerakkanlah kepada sesuatu yang positif. Seperti yang dilakukan Hoho, di mana masyarakat disuruh berternak, berladang, mereka digaji,
dan pendapatan desa meningkat, maupun seperti KDM, dan kita berdoa supaya bangsa ini kelak akan tampil kadis-kadis seperti Hoho, ya juga kepala daerah seperti Shirley dan KDM. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, dan biarlah kita menjadi seorang pemimpin yang betul-betul diberkati, dan kita melakukan tugas dan tanggung jawab kita sebagai anak bangsa. Saya beragama Kristen, ya. Siapapun pemimpin kita, ketika mereka melakukan hal yang baik, kita harus dukung. Saya adalah orang yang punya sikap. Ketika orang mau menggerakkan saya untuk melakukan yang tidak baik, saya tidak mau. Tapi ketika orang menggerakkan saya, walaupun orang itu lebih muda, tapi untuk sesuatu yang jauh bermanfaat, saya akan mau ikut terlibat. Karena apa? Saya juga akan mendapatkan manfaat, masyarakat mendapatkan manfaat, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita diberi kemampuan untuk sebagai seorang pemimpin, ya kita menggerakkan untuk sesuatu yang memberikan dampak di tengah-tengah masyarakat dimanapun kita ada, di sekolah kah, di masjid kah, di kantor kah, di gereja kah, dimanapun kita ada, atau sebagai kepala daerah kah, sebagai gubernur kah, atau sebagai presiden kah, kita menjadi pemimpin-pemimpin yang betul-betul membawa manfaat. Dan nanti sore akan beberapa hari ke depan, saya akan membawa bagaimana sebenarnya kepemimpinan itu harus dimulai dari diri sendiri, supaya bisa membawa dampak kepada masa-masa yang akan datang. Kalau diri sendiri nggak benar, maka akan sulit membawa atau menggerakkan masyarakat, malah justru masyarakat akan menentang. Tapi kalau masyarakat itu dengan segala keterbukaan kita, maka masyarakat akan turut serta untuk mendukung kepemimpinan kita. Kiranya kita terus maju dan melakukan. Kalau engkau dianugerahkan sebagai seorang pemimpin, lakukanlah dengan baik. Mantap, mantap, mantap!